warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu? Sehat? Sehat, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Lilis dari Puskesmas Punggulang. Hari ini akan mempresentasikan mengenai diet gizi seimbang pada pasien diabetes. Tujuannya yaitu supaya nanti ibu-ibu kader di lapangan bisa menjelaskan kepada masyarakat yang mengenai gizi seimbang pada pasien diabetes. Apa yang dimaksud dengan diet seimbang diabetes itu yaitu pola konsumsi makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan. Zat yang dibutuhkan untuk diet tersebut yang diantaranya yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tujuan diet seimbang diabetes yaitu mempertahankan kadar gula darah sampai mendekati normal, mempertahankan BB menjadi normal, mencegah terjadi kadar gula darah terlalu rendah yang dapat menyebabkan pingsan. Pola diet sehat dan seimbang untuk diabetes itu makan makanan sehat, kurangi konsumsi garam dan gula, minum banyak air putih, jangan merokok, kurangi konsumsi berlemak, tidur yang cukup, atur pola makan imbangi dengan olahraga seperti jalan kaki ya. Syarat diet diabetes diantaranya itu energi cukup, kebutuhan energi ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk metabolisme basal sebesar 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan normal. Aktivitas fisik dan keadaan khusus, terutama yang mempunyai penyakit komplikasi. Menu diet seimbang diantaranya itu sayuran hijau seperti bayam, sawi, lobak, dan lain sebagainya. Kemudian brokoli, kacang-kacangan, ikan, termasuk ikan salmon, buah-buahan, pir, apel, kemudian daging tanpa lemak, susu atau produk olahan susu seperti yogurt. Makanan yang harus dihindari yaitu minuman manis, lemak trans seperti margarin, kemudian roti, nasi, dan pasta, buah yang dikeringkan. Makanan pengganti nasi untuk pasien diabetes yaitu ubi jalar, jagung, singkong, oatmeal, kemudian kentang, shirataki, beras merah, gandum. Pola yang tepat bagi diabetes yaitu ada 3J, di mana J1 kurang kalori, jumlah kalori. Makanlah makanan sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh. Kemudian J2 itu jadwal makan. Makan harus diikuti sesuai dengan jam makan. Kemudian J3 jenis makanan. Makanan harus diperhatikan, pantang gula dan makanan manis. Makanan yang mengandung antioksidan. Kemudian makanan yang mengandung serat, makanan dengan indeks glikemik rendah. Itu beberapa jenis makanan yang bermanfaat bagi diabetes. Kemudian manfaat diet seimbangnya yaitu dapat menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, kemudian kanker. Membantu fungsi sistem pencernaan, menurunkan berat badan, memperkuat tulang, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, gigi, dan mata, dapat membantu hidup lebih lama juga. Demikianlah presentasi mengenai gizi seimbang hari ini. Untuk nanti ibu-ibu kader semuanya bisa menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pentingnya untuk diet seimbang pada pasien diabetes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu-ibu kader. Siang. Apa kabar untuk hari ini ibu kader? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suherni, pemegang prokes dari Puskesmas Punggulang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas fisik untuk menghindari terjadinya penyakit tidak menular yang biasa terjadi pada usia 15 tahun ke atas. Apa sih aktivitas fisik itu sendiri? Ibu-ibu kader, aktivitas fisik itu sendiri adalah setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Contohnya yang biasa dikerjakan oleh ibu kader-kader sehari-hari. Yang pertama, membersihkan rumah, kan ibu setiap hari membersihkan rumah. Yang kedua, mencuci. Yang ketiga, menyetrika. Yang keempat, memasak. Yang kelima, berkebun. Biasanya berkebun baik bapak-bapaknya atau ibu-ibunya. Naik turun tangga, mencuci mobil, itu merupakan aktivitas fisik. Aktivitas fisik bisa dilakukan individu minimal 30 menit dalam sehari, yang dilakukan bisa 3 sampai 5 kali seminggu. Jadi minimal dalam 1 minggu itu bisa melakukan aktivitas 150 menit. Bisa dilakukan bersama keluarga minimal 1 minggu 1 kali, atau di posyandu PTM atau posyandu lansia sebelum pelaksanaan posyandu kita lakukan aktivitas fisik.
Kurangnya aktivitas fisik bisa menyebabkan faktor risikonya seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, obesitas, kadar gula yang tinggi. Itu akibat dari kekurangan aktivitas fisik. Apa sih manfaat aktivitas fisik itu sendiri? Yang pertama, mengendalikan berat badan sehingga tidak terjadinya obesitas. Yang kedua, mengendalikan kadar kolesterol, karena kita selalu aktivitas fisik berkeringat, jadi insya Allah kadar kolesterolnya bisa turun. Mengendalikan tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit diabetes atau kencing manis, memperbaiki postur tubuh, memperbaiki kelenturan sendi dan kelenturan otot, menurunkan risiko kropos tulang atau osteoporosis pada wanita, mengendalikan stres, mengurangi kecemasan. Itu adalah mengenai faktor yang mempengaruhi dalam aktivitas fisik. Demikian Ibu Kader, semoga Ibu Kader dapat menyampaikan kembali apa yang harus dilakukan dalam aktivitas fisik itu sendiri. Contohnya mencuci, berjalan kaki, membersihkan rumah, berkebun, itu adalah contoh dari aktivitas fisik. Semoga Ibu Kader dapat menyampaikan kembali pada saat pelaksanaan Posyandu PTN atau Posyandu Lansia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu semuanya? Perkenalkan, nama saya Kirana Farida. Saya dari Puskesmas Munggulan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Dampak merokok bagi kesehatan: yang pertama, penyakit paru-paru; yang kedua, penyakit impotensi dan organ reproduksi; yang ketiga, penyakit lambung; yang keempat, resiko stroke. Kemudian, manfaat berhenti merokok bagi kesehatan tubuh: yang kesatu, terlihat lebih muda; yang kedua, meningkatkan kesuburan; yang ketiga, mengurangi stres; yang keempat, menurunkan risiko penyakit jantung; yang kelima, menghentikan kerusakan paru-paru; yang keenam, menurunkan risiko kanker. Kendala berhenti merokok diantaranya: yang kesatu, rokok bersifat zat adiktif; yang kedua, harga rokok terjangkau; yang ketiga, kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR belum jalan secara optimal; yang keempat, pemahaman tentang bahaya merokok belum maksimal; yang kelima, citra rokok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu kader bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan baik. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.